Bab 2186 Pemuda Jahat datang berkunjung. Jangan takut kakak, tidak ada yang bisa menyentuhmu selama aku di sini. Nalan Yujia memiliki kepribadian yang jujur dan hati yang sopan, jadi bagaimana dia bisa melihat ini? Dalam sekejap, dia mendatangi wanita itu, mengangkatnya dan menariknya ke belakang. Pada saat ini, 7 atau 8 pria jangkung dan kuat mengejar mereka dan mengepung mereka berdua. Di belakang orang-orang ini, mengikuti seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, bertubuh kurus dan berkumis, memegang kipas lipat di tangannya, tampak seperti penasihat militer berkepala anjing. Setelah orang ini melihat Nalan Yujia, matanya tiba-tiba berbinar, saya tidak menyangka akan bertemu dengan produk berkualitas tinggi lainnya di sini. Ambil semuanya kembali, tuan muda pasti akan diberi hadiah. Ye Bufan menggelengkan kepalanya jelas mencari kematian. Dia melambaikan tangannya ke Jiang Fangzu di sebelahnya, silakan beri pelajaran kepada orang-orang buta ini. Jangan bunuh mereka. Ye Bufan tahu betul bahwa begitu Nalan Yujia mengambil tindakan, orang-orang ini akan tamat. Petik 2. Sekarang kita harus menggunakan klinik medis untuk menemukan Si Tudianmo, dan lebih baik menyebabkan nyawa sesedikit mungkin. Jiang Fangzu mengangguk dan bergegas keluar. Penasihat militer berkepala anjing itu hendak menginstruksikan anak buahnya untuk mengambil tindakan ketika mereka tiba-tiba melihat seorang pemuda muncul di depan mereka, dan kemudian sebuah tinju besar menghantam pangkal hidungnya dengan keras. Ah! Penasihat militer berkepala anjing itu berteriak dan terbang mundur. Meskipun pukulan Jiang Fangzu tidak membunuhnya, namun tetap saja sangat kejam dan langsung mematahkan tulang hidung dan seluruh gigi di mulutnya. Melihat dia dipukuli, 7 atau 8 pria besar yang tersisa menyerbu ke depan. Tingkat kultivasi orang-orang ini semuanya berada di atas tahap jiwa baru lahir, tetapi jika mereka bertemu Jiang Fangzu, mereka hanya akan dipukuli. Dalam sekejap mata, orang-orang ini juga terbang keluar, dan masing-masing dipukuli sampai kehilangan baju besi dan kehilangan baju besi mereka. Nak, jika kamu berani memukul pengurus rumah tanggaku, tunggu aku. Tuan muda kami tidak akan membiarkanmu pergi. Mulut penasihat militer berkepala anjing itu penuh dengan darah, dan pidatonya sedikit tidak jelas memimpin pria itu melarikan diri karena malu. Kamu beruntung, aku akan menendangmu keluar. Nalan Yujia meludahi orang-orang itu dengan kasar, lalu menarik wanita itu ke rumah sakit. Wanita itu terlalu ketakutan saat ini, seluruh tubuhnya gemetar, tampak menyedihkan. Begitu dia memasuki pintu, dia berlutut sambil berkata, Lan Meyer, terima kasih saudari karena telah menyelamatkan hidupmu. Bangunlah dengan cepat, kamu sangat menyedihkan. Wajahnya, menarik wanita itu ke Ye Bufan. Xiao Fan, tolong lihat bagaimana luka Blue Sister. Ye Bufan tentu saja tidak akan menolak hal seperti itu. Dia meminta Lan Meyer untuk duduk di kursi dan mulai mendiagnosis denyut nadinya, bukan apa-apa. Itu hanya luka daging, bukan cedera otot atau tulang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebotol obat sakit emas dan melemparkannya ke Nalan Yujia. Bawa dia ke belakang untuk mengoleskan obat, lalu mandi dan ganti baju. Nalan Yujia meminum obat tersebut dan minum beberapa saat bersama Lu Sueman. Seorang gadis membawa Lan Meyer dan berjalan menuju kamar mandi di belakang. Mereka baru saja pergi, Zhang Xiaoyu berkata, Saudara Ye, saya khawatir akan ada masalah yang datang nanti, kamu harus bersiap terlebih dahulu. Ye Bufan berkata, apakah kamu kenal orang-orang itu? Kamu tidak hanya mengenal mereka, tetapi mereka sangat akrab dengan mereka. Zhang Xiaoyu berkata, mereka semua adalah pengurus rumah tangga, dan kumisnya adalah penasihat militer berkepala anjing dari pengurus rumah tangga, Guan Yukai. Ye Bufan bertanya, apakah pengurus rumah tangga ini memiliki latar belakang yang baik? Ada beberapa latar belakang. Di kota Kekaisaran Dasun, kekuatan pengurusnya tidak kalah kuatnya dengan keluarga sang kita. Ternyata pengurusnya juga merupakan keluarga terkenal di sini, dan banyak orang di keluarga itu yang menganggap penting posisi di pengadilan. Hanya saja pengurus rumah tangga dan keluarga Zhang selalu berselisih satu sama lain, dan mereka juga merupakan dua faksi yang berbeda pandangan politik di pengadilan. Pada akhirnya, Zhang Xiaoyu berkata, tidak ada satupun pengurus rumah tangga yang baik,
tetapi yang paling saya benci adalah tuan muda pengurus rumah tangga Guan Qirui. Orang ini adalah iblis bejat. Saya juga penuh nafsu, tetapi yang selalu saya katakan adalah Anda setuju dengan saya, dan saya tidak akan pernah memaksa orang lain. Tapi Qirui berbeda. Yang paling disukai pria ini adalah memperkosa wanita. Jika kamu melihat wanita di bawah umur, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Guan Yukai barusan adalah bajingan yang bertanggung jawab melakukan hal semacam ini. Untuknya, sungguh sial kamu ditangkap oleh mereka. Jika kamu tidak bertemu dengan kakak tertuamu, kamu bisa membayangkan betapa menyedihkannya kamu. Ye Bufan mengerutkan kening, dan dia tentu saja tidak tahan dengan hal semacam ini. Apakah tidak ada orang yang mengurus kelakuan buruk pengurus rumah tangga seperti ini? Zhang Xiaoyu berkata, meskipun Guan Qirui adalah orang jahat, dia masih punya otak. Dia hanya merampok gadis dari keluarga miskin, atau wanita dari luar. Dalam hal ini mengandalkan kekuatan pengurus rumah tangga, tidak ada yang berani menemukan masalah. Ye Bufan tampak murung, tidak menyangka akan bertemu bajingan seperti itu. Saat kedua orang itu sedang berbicara, Xiaoqing di sebelahnya meletakkan konsol game di sebelahnya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saudara Ye, level ketiga terlalu sulit. Aku tidak bisa mengalahkannya begitu lama. Dia mengayunkan tinjunya dengan marah. Aku ingin memukul seseorang sekarang. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan, lakukan kamu ingin memukul seseorang. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Benarkah? Ada sentuhan kegembiraan di pipi Xiaoqing, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Sebagai monster tingkat 8, darah suka berperang mengalir di tubuhnya, tetapi Ye Bufan takut mengungkapkan identitasnya dan selalu membatasi tindakannya. Sekarang dia mendengar bahwa dia akhirnya bisa memukul seseorang, dia tentu saja sangat bahagia. Tentu saja itu benar. Lakukan saja apa yang saya katakan sebentar lagi. Ye Bufan sudah memikirkannya. Ketika pengurus rumah tangga datang setelah beberapa saat, dia akan membiarkan Xiaoqing bersenang-senang orang-orang dengan kultivasi rendah. Jangan khawatir tentang mengungkapkan identitas Anda. Saat mereka berdua selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki yang berisik di luar rumah sakit. Seorang pria muda berusia 30-an bergegas bersama puluhan pelayan dan mengepung gerbang. Itu adalah Guan Qirui, tuan muda dari pengurus rumah tangga. Tuan, saya melihat wanita cantik itu berlari ke sini. Guan Yukai menutup mulutnya yang bengkak, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah rumah sakit, dan melihat sekilas Jiang Fangsu. Itu anak laki-laki itu. Dialah yang baru saja memukuli kita. Dari mana datangnya anak liar ini? Dia bahkan berani menyentuh pengurus rumah tangga kita. Kata Guan Qirui sambil menoleh dan melihat Zhang Xiaoyu. Aku bilang siapa yang punya keberanian seperti itu. Ternyata kamu mendukung mereka. Guan Qirui, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Keluar dari sini. Zhang Xiaoyu juga punya idenya sendiri musuh, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Sekarang berbeda. Dia memiliki Divine Doctor Ye sebagai pendukungnya, dan ada juga seorang master hebat di panggung Dongsu yang berdiri di sampingnya. Itu sebabnya dia sengaja membuat marah pihak lain. Selama Guan Qirui berani bertindak liar di sini, dia ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik. Kamu ingin menyuruhku tersesat, tetapi kamu belum memiliki kualifikasi. Di mata Guan Qirui, Zhang Xiaoyu adalah pendukung Ye Bufan dan yang lainnya. Dia akan mengalami kejang ketika dia tiba-tiba melihat Xiaoqing di sebelahnya. Pria ini awalnya mesum, dan favoritnya adalah gadis-gadis muda. Sekarang ketika dia melihat Xiaoqing yang cantik dan imut, matanya langsung menampakkan cahaya yang tak terhentikan. Bab 2187 Xiaoqing direnggut. Dengan senyum cabul di wajahnya, Guan Qirui mendongak dan berkata, siapakah di antara kalian yang merupakan kepala klinik medis ini? Dia mengabaikan Zhang Xiaoyu. Mereka berdua telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun yang lain. Itu semua adalah perang kata-kata. Tampaknya pihak lain tidak memiliki banyak orang yang bersamanya hari ini. Dalam hal ini, dia tentu saja mendapat keuntungan. Saya, Ye Bufan berdiri. Wah, aku belum pernah melihatmu di kota kekaisaran sebelumnya.
Kamu pasti dari luar, kan? Ya, aku baru saja datang ke sini belum lama ini. Ye Bufan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan sekarang memberinya ide. Punya ide lain. Seorang dokter muda dari luar kota berani menyentuh orang-orang tuan muda saya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian. Ayo, lakukan ini. Saya ingin gadis kecil ini, dan semua akun sebelumnya akan dihapuskan, termasuk wanita yang melarikan diri. Kamu. Guan Kirui melambaikan tangannya dan berkata, bawa gadis kecil ini pergi. Tunggu sebentar. Ye Bufan melangkah maju untuk menghentikan semua orang. Ini adikku. Dia memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak mendengarkan siapapun kecuali aku. Aku tidak peduli apakah kamu seorang saudara perempuan atau perempuan, selama aku menyukaimu. Adapun apakah kamu patuh atau tidak. Pada titik ini, Guan Kirui menunjukkan senyum penuh nafsu di wajahnya. Selama saat kamu berada di tempat tidurku, tidak akan ada orang yang tidak patuh. Wanita. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya lagi, dan anggota keluarga di belakangnya bergegas, meraih Xiao Xing dan pergi. Pada saat ini, Xiao Xing tidak melawan sama sekali, dengan ekspresi ketakutan dan ketidakberdayaan di wajahnya, seperti wanita biasa yang telah direnggut. Guan Kirui, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Zhang Xiaoyu ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dihadang oleh pria jangkung dan kuat ini. Tidak ada jalan lain. Dia datang terburu-buru kali ini dan tidak membawa banyak anggota keluarga. Hahaha, aku benar-benar mendapat untung kali ini, ayo pergi. Guan Kirui melambaikan tangannya dan mengajak semua orang meninggalkan klinik medis kuno. Dia belum pernah melihat Lan Meyer, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang dia telah mengambil loli kecil yang begitu cantik, dia merasa puas. Ini, Zhang Xiaoyu tertegun. Awalnya, dia ingin menggunakan tangan Ye Bufan untuk memperbaiki Guan Kirui, tapi dia tidak menyangka pihak lain tidak menunjukkan kinerja apapun. Zhong Limei, yang berada di sebelahnya, masih menyeka meja dengan serius, tanpa perintah atau penampilan apapun dari Ye Bufan. Setelah terkejut, dia kembali sadar dan berkata, Dr. Ye, adikmu dibawa pergi. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain benar-benar takut, apalagi Sekte Pedang Ilahi. Bagaimana mungkin? Apakah Anda peduli dengan seseorang yang peduli pada Cherry? Aku tahu. Ye Bufan dengan tenang menuangkan secangkir teh harum untuk dirinya sendiri. Zhang Xiaoyu benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain bereaksi seperti ini. Tahukah kamu apa yang akan terjadi pada seorang wanita di tangan Guan Kirui? Itu pasti seekor domba di mulut harimau, dan dia tetaplah loli kecil. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki, dan Nalan Yujia keluar dari belakang bersama Lan Meyer dan beberapa wanita lainnya. Seperti kata pepatah, ketika seorang cantik keluar dari kamar mandi, dia begitu cantik. Saat ini, setelah berdandan, Lan Meyer menjadi semakin menawan. Wajah cantiknya penuh rasa malu, yang akan membuat hati siapapun berdebar-debar setelah melihatnya. Lan Meyer berterima kasih pada saudara Ye. Dia mendatangi Ye Bufan dan memberi hormat. Bangun, Ye Bufan. Berkata, di mana rumahmu? Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu kembali. Aku tidak punya rumah. Ayahku dan aku dia juga merupakan warga kerajaan Dasun, tapi tempat tinggalnya sangat terpencil. Dia dilanda banjir beberapa waktu lalu dan kehilangan hasil panennya. Kami tidak punya pilihan selain datang ke kota kekaisaran bersama-sama untuk mencari kerabat. Namun setelah akhirnya sampai di sini, ayah saya sakit parah dan meninggal dunia. Setelah menguburkan ayahku, aku mengikuti kata-kata terakhirnya dan pergi mencari kerabatku, hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah pindah. Saat aku putus asa, aku bertemu orang-orang jahat itu. Pada titik ini, dia sudah menangis, dan sepertinya aku merasa kasihan pada mereka. Ini sangat menyedihkan. Nalan Yugama segera berkata, Xiao Fan, kenapa kamu tidak meninggalkannya saja di rumah sakit kita? Lan Meyer menindaklanjuti dan berkata, saudara-saudara, tolong bawa saya masuk. Saya bisa mencuci pakaian, memasak, dan menjahit sebagai pekerja wanita.
Saya bisa melakukan semuanya. Saya tidak terlalu bekerja keras atau terlalu lelah, kamu memberiku makan dan makan saja. Ye Bufan mengangguk, oke, kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini dulu dan mari kita bicarakan rencanamu di masa depan. Terima kasih saudaraku. Lan Meyer berkata sambil berlutut dan bersujud untuk berterima kasih padanya. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Beberapa orang mengucapkan beberapa patah kata lagi, tetapi tiba-tiba mereka merasa ada yang tidak beres lagi. Mereka melihat sekeliling dan bertanya, hei, kenapa aku tidak melihat Xiaoxing, kemana gadis itu pergi? Petik 2. Dulu, Xiaoxing selalu berada di dekatnya dan bermain game. Kenapa dia menghilang sekarang? Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, gadis itu bilang suasana hatinya sedang buruk, jadi aku memintanya keluar dan bersantai. Zhang Xiaoyu tidak bisa berkata apa-apa di sampingnya. Pada saat ini, hatinya sedang kebingungan. Saudaraku, apakah kamu yakin kamu ada di sana untuk bersantai? Apakah itu direnggut oleh orang lain? Dia melangkah maju dengan tatapan penuh semangat, wajahnya dan berkata, Dr. Ye, saya menyarankan Anda untuk segera menyelamatkan orang. Guan Qirui jelas bukan orang baik. Jika Anda terlambat, mungkin sudah terlambat. Petik 2. Ye Bufan tersenyum main-main, menyelamatkan orang. Kamu bilang dia bukan orang baik, kenapa kamu menyelamatkannya? Petik 2. Apa, Dr. Ye? Apakah Anda bingung? Di mana ini? Aku menyuruhmu untuk menyelamatkan adik perempuan itu. Zhang Xiaoyu merasa seperti menjadi gila. Mengapa dokter? Ye tiba-tiba begitu bingung ketika dia berbicara. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xiaoxing. Yang harus khawatir adalah Guan Qirui. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak punya dendam terhadap orang itu? Tunggu saja dan lihat tayangannya besok. Petik 2. Ini. Zhang Xiaoyu masih bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain dengan mengatakan itu, dan Nalan Yujia, Lu Sueman dan orang lain di sebelahnya tidak terlihat khawatir sama. Sekali Luo kecil yang terlihat sangat manis Li, apakah ada rahasia yang tidak diketahui, tapi bagaimana ini mungkin? Ketika dia bingung, Ye Bufan berkata lagi, ngomong-ngomong, izinkan saya menanyakan sesuatu, berapa kekayaan bersih pengurus rumah tangga, dan berapa banyak batu spiritual bermutu tinggi yang bisa dia hasilkan. Pengurus rumah tangga berasal dari keluarga besar di kota Kekaisaran Dasun. Tidak ada masalah dalam mengeluarkan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Petik 2. Zhang Xiaoyu menjadi semakin bingung. Adiknya belum diselamatkan, jadi mengapa dia masih perlu bertanya berapa banyak batu roh yang dia miliki? Petik 2. Oke, jangan khawatir, kembalilah. Jiang Fangzu menghampiri dan menepuk pundaknya. Sejujurnya, jika Xiaoxing melakukan kekerasan, kita semua akan takut. Hanya kakak tertua kami yang bisa membuatnya patuh. Sekarang pengurus rumah tangganya benar-benar tidak beruntung. Petik 2. Oh, Zhang Xiaoyu sepertinya memahami sesuatu dan meninggalkan klinik medis kuno. Pengurus rumah tangga, Guan Qirui, dipenuhi dengan kegembiraan dan meminta bawahannya untuk segera membawa Xiaoxing ke halaman belakang. Xiaoxing sebelumnya telah mengatur sesuai dengan pengaturan transmisi suara Ye Bufan. Terlihat menyedihkan dengan ekspresi kecil. Sekarang dia telah sampai di tempat tujuannya, tidak perlu bersembunyi lagi. Matanya yang besar melihat sekeliling dengan penuh semangat. Sebelum datang, Ye Bufan menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan ketika dia sampai di sini, selama dia tidak membuat terlalu banyak suara. Hahaha, akhirnya aku bisa bersenang-senang. Xiao King mengayunkan kedua tangan kecilnya, wajahnya penuh kegembiraan. Bab 2188 Tetris versi langsung. Guan Qirui tidak tahu keberadaan seperti apa yang telah dia rebut. Saat ini, dia benar-benar bingung dengan keindahannya. Dengan senyum cabul di wajahnya, matanya berbinar ketika dia melihat ke arah Xiao King. Gadis kecil, kamu terlihat sangat baik. Datang dan beri aku senyuman untuk tuan muda. Diam. Senyummu jelek sekali. Dia terlihat jelek sekali, kemarilah dan berlutut di depanku. Melihatnya seperti ini, seorang budak berjanggut di sebelahnya tiba-tiba berteriak dengan marah. Dasar jalang,
Kenapa kamu berbicara dengan tuan muda? Percaya atau tidak, aku akan mencambukmu sekarang. Guan Qirui menghentikannya dan berkata, keluar dari sini. Bagaimana jika saya menghancurkan tuan muda? Kemudian dia memandang Xiaoxing dengan senyum cabul di wajahnya, gadis muda cukup seksi. Ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya, ketika mereka ditangkap, mereka akan menangis tangisannya jauh lebih baik. Biar ku beritahu, aku suka kuda liar kecil sepertimu, mereka paling enak dikendarai. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan ke Xiaoxing dan meraihnya. Menurutnya, loli kecil seperti itu adalah tidak bagus sama sekali. Tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Tapi sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, terdengar suara nyaring di telinganya, lalu seluruh tubuhnya terlempar keluar dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Guan Qirui benar-benar terpana. Dia bangkit dari tanah dan berbalik 3 kali sebelum dia bisa mengetahui arahnya lagi. Dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa gigi berlumuran darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Pelacur kecil, aku minta maaf padamu, tapi kamu benar-benar berani memukulku. Sebagai pengurus rumah tangga, tuan muda belum pernah dianiaya seperti ini sebelumnya, dan dia menjadi sangat marah. Dia melambaikan tangannya di belakangnya, telanjangi dia dan ikat dia. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menghadapinya hari ini. Budak-budak itu tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk menyenangkan tuan mereka, dan segera bergegas ke sana dia. Sayangnya mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Xiaoxing. Begitu dia bergegas, dia terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat, menabrak dinding dengan keras, dan akhirnya jatuh ke tanah seperti tumpukan arhat. Hei, ini bagus. Melihat 7 atau 8 orang yang bertumpuk di tanah, mata Xiaoxing tiba-tiba berbinar, seolah dia telah menemukan dunia baru. Kalian bertumpuk sangat tidak teratur. Seperti apa rupanya? Aku di sini untuk membantumu mengaturnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah para budak, mengambil janggut besar itu dan meletakkannya di bawah, lalu satu persatu, dirangkai dalam bentuk Tetris. Ternyata gadis cilik ini kecanduan bermain Tetris dan mulai memainkan versi aslinya. Salah satu budak rumah melihat situasinya tidak baik, maka dia mengangkatnya dan melarikan diri. Xiao Qing hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan kakinya patah. Dia jatuh ke tanah sambil melolong sedih. Diam semuanya. Jika ada yang berteriak dan berteriak lagi, aku akan memenggal kepalanya. Juga, jika ada yang berani berlarian lagi, aku akan mematahkan anggota tubuhnya. Teriak Xiao Qing dengan keras, penuh momentum. Para budak rumah tangga ini mereka langsung gemetar ketakutan, dan tidak ada yang berani melarikan diri lagi. Bahkan Guan Qirui yang hendak melarikan diri saat melihat momentumnya kurang bagus, langsung berhenti. Orang ini benar-benar ketakutan sekarang, dan dia menyadari bahwa yang dia rebut kembali bukanlah lolita kecil biasa, melainkan Tyrannosaurus betina. Benar, berikan saja semuanya kepadaku. Setelah Xiaoxing selesai berbicara, dia mulai mengaturnya dengan serius, membagi 8 orang menjadi 3 lapisan dan menumpuknya bersama-sama. Tidak, kalian semua melakukannya secara berbeda, dan mereka tidak terlihat serasi. Terutama kamu, kenapa wajahmu berbulu sekali? Petik 2. Saat dia berbicara, kedua tangannya yang putih dan lembut beterbangan. Rambut dan janggut dari 8 budak itu terbang bersamaan, dan satu kepala benar-benar berubah menjadi telur telanjang. Kelihatannya jauh lebih rapi seperti ini. Xiao Qing memandangi kepala botak di depannya dan mengangguk puas. Tapi kemudian dia menemukan sesuatu yang berbeda. Kedelapan orang itu berbeda dalam hal gemuk dan kurus, dan susunannya tidak begitu mulus. Tidak, karena ukurannya kotak ini berbeda. Xiao Qing mengulurkan tangan dan meraih seorang pria kurus. Kamu terlalu kurus, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak ada cara untuk mengaspal trotoar. Petik 2. Pria kurus itu tampak bingung. Dia terlihat seperti ini, jadi apa yang bisa dia lakukan? Tapi kemudian dia menemukan bahwa gadis kecil di depannya benar-benar punya metode. Setelah tamparan mulut yang besar, kepalanya langsung membengkak. Xiaoxing menemukan bahwa ini metodenya efektif dan segera mempromosikannya.
Dia meninju dan menendangnya, dan dalam sekejap mata, pria kurus itu membengkak dan tampak hampir seperti orang di sebelahnya. Sama seperti sebelumnya. Setelah menjemput dua pria kurus satu demi satu, seorang pria gemuk di sebelahnya begitu ketakutan sehingga dia segera menarik napas dalam-dalam dan menarik perutnya kembali. Takut bibinya tidak puas dan membuang perutnya. Setelah beberapa perbaikan serius, Xiao Xing menemukan bahwa 8 sosok itu pada dasarnya sama bentuknya. Meskipun tingginya sedikit berbeda, mereka tetap terlihat rapi dari satu sisi. Rumah ini terlalu kecil, dan luasnya tidak banyak. Bagaimana kita bisa melewati tingkat ketiga? Ini adalah kamar Guan Qirui yang khusus digunakan untuk bermain dengan wanita. Perabotan di dalamnya semuanya ambigu, dan ruangannya tidak besar. Xiao Xing meninju, dan atapnya terbang. Lalu dia melambaikan tangannya dengan santai, dan pria di sebelahnya 4 tembok juga dirobohkan. Semuanya bersih. Guan Qirui tercengang. Rumah itu dibongkar terlalu cepat. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa di rumah yang bagus. Bukankah kamu baru saja bilang kamu suka berkuda? Mengapa kamu tidak datang dan menunggang kuda untukku? Petik 2. Aku. Guan Qirui tercengang sejenak. Dia selalu menggunakan wanita sebagai kuda untuk ditunggangi. Kapan dia pernah ditunggangi seperti kuda? Tanda tanya. Xiao Qing berkata sambil mengulurkan tangannya. Kekuatan isap yang sangat besar langsung menangkapnya, lalu melemparkannya ke tanah dengan keras. Petik 2. Beri aku perlakuan yang baik, kamu ingin menjadi seperti kuda lo. Lebih baik angkat kepala dan julurkan pantatmu. Xiao Qing mengoreksinya, lalu duduk di pinggang Guan Qirui. Ayo, kita jalan-jalan dan ambil beberapa kubus untuk dimainkan. Jelas sekali. 8 budak rumah tangga di depannya tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya, dan dia perlu menemukan lebih banyak bakat. Guan Qirui hampir menangis. Sebagai tuan muda yang manja dan pesolek, dia diminta merangkak maju bersama seseorang di punggungnya. Ini bagaimana dia bisa menanggung hal semacam ini? Untungnya, suara pembongkaran rumah tadi begitu keras sehingga membuat para pelayan di rumah itu waspada. Dalam sekejap mata, mereka sudah pergi. 40 atau 50 orang mengepung tempat itu. Kepala pelayan terkejut ketika melihat pemandangan di depannya. Kapan tuan muda memiliki hobi khusus dan dijadikan kuda? Apa mereka bertumpuk tanpa bergerak? Melihat bala bantuan akhirnya datang, Guan Qirui mau tidak mau berteriak, "Tolong, bantu aku secepatnya." Baru kemudian kepala rumah tangga menyadari bahwa tuan muda tertua tidak sedang bermain-main, dan langsung berteriak, "Dari mana datangnya penyihir itu? Biarkan tuan muda kita pergi secepatnya." Petik 2. Bab 2189, Langit tidak runtuh, rumah runtuh. Xiao Xing melihat begitu banyak pelayan di depannya. Bukannya gugup sama sekali, dia malah sangat bersemangat. Banyak kubus, sekarang ini menarik. Iblis. Kamu sedang mencari kematian. Tangannya untuk meraihnya. Berbaring saja. Xiao Qing mengulurkan tangan dan meraih leher kepala pelayan, lalu melemparkannya ke atas 8 orang itu, menumpuknya dengan rapi. Pemimpin para pelayan sangat ketakutan sehingga dia tidak menyangka bahwa dia bukan tandingan mereka. Dia melompat dari 8 orang itu dan bersiap untuk melarikan diri. "Kamu kubus, kamu masih ingin melarikan diri." Melihat kubus yang baru saja dia kode hendak melarikan diri, Xiao Qing menjadi tidak senang dan meninju. Baru saja mendengar ledakan, pemimpin pelayan itu dipukul dan meledak menjadi bola kabut darah. Oh, itu agak berat. Xiao Qing menjulurkan lidahnya dengan manis, "Lupakan apa yang dikatakan bos, cobalah untuk tidak membunuh siapapun." Ye Bufan telah secara khusus memberitahunya sebelum dia datang bahwa dia bisa bersenang-senang sebanyak dia ingin, tapi cobalah untuk tidak membunuh siapapun sebanyak mungkin. Jika tidak, mengingat sifat kencing dari monster tingkat 8, bahkan tidak ada satu orang pun di Guanfu yang besar yang dapat bertahan. Dia menganggap kehidupan manusia bukan apa-apa, tetapi yang lain sangat ketakutan. Guan Qirui hendak bangkit dari tanah, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, kakinya melemah dan dia terjatuh lagi. Dia sekarang telah membuat keputusan. Sebelum dia benar-benar menaklukkan iblis wanita ini, dia tidak bisa bangun dalam keadaan apapun. Jika tidak, dia akan meledak menjadi bola kabut darah.
Untungnya, Xiao Qing mengabaikannya sama sekali dan bergegas menuju kerumunan pelayan dalam sekejap. Tumpuk semuanya untukku. Setelah mengatakan itu, orang-orang itu terbang satu persatu seperti jerami. Tapi ketika mereka mendarat, mereka bertumpuk dengan rapi dan tidak berantakan. Apalagi orang-orang ini sudah dikejutkan oleh pukulan tersebut tadi. Mereka bahkan tidak berani menggerakkan satu jari pun setelah mendarat, karena takut terlempar oleh pukulan tersebut. Lumayan, sekarang akhirnya mencapai skala tertentu. Xiao Qing melihat ke dinding persegi kehidupan nyata di depannya dan mengangguk puas. Meskipun dia menangkap semua pelayan, beberapa lolos dari jaring, dan 2 pelayan melihat ada yang tidak beres. Dia bergegas ke depan untuk melapor kepada kepala keluarga. Kepala rumah, Cheng Fang, sedang duduk di ruang tamu menikmati makanan lesat. Dia sangat tidak senang saat melihat pelayan itu berlari masuk dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Kamu panik sekali. Betapa tidak pantasnya dirimu. Tuan, sesuatu terjadi, sesuatu yang besar terjadi. Pelayan itu berlari dan sudah kehabisan napas. Guan Chengfang meletakkan sumpit di tangannya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Hal besar apa yang bisa terjadi? Mungkinkah langit sedang runtuh? Tuan, langit belum runtuh, melainkan milik tuan muda tertua rumah telah runtuh dan dibongkar. Sekarang dia ditangkap dan dijadikan kuda, dan anggota keluarga lama juga sedang ditumpuk. Mengenai hal-hal aneh yang dilihatnya, pelayan itu terus mengatakan sesuatu di sana-sini, tapi dia tidak begitu jelas. Apa katamu? Guan Chengfang juga kaget saat mendengar berita itu dan tidak percaya itu benar. Pelayan itu berkata, Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Tolong bawa seseorang untuk melihatnya. Jika tidak, saya khawatir tuan muda akan mati. Ayo, ikuti saya ke belakang rumah. Berdiri dan membuat pengaturan. Dia pergi untuk memberitahu sesepuh keluarga yang diabadikan, dan kemudian bergegas ke rumah belakang dengan lusinan pengawal pribadi. Berkendara, lari lebih cepat. Ketika dia sampai ke belakang, dia kebetulan melihat seorang gadis remaja menunggangi punggung putranya yang berharga, memukul pantatnya dengan cambuk. Di sisi lain, ada 50 atau 60 pelayan yang bertumpuk rapi, seperti tembok manusia. Yang terpenting rambut dan janggut orang-orang ini sudah dicukur bersih sehingga terlihat botak. Dia belum pernah melihat Tetris sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang apa ini. Meskipun lutut dan tangan Kirui memar dan berlumuran darah, dia tidak berani berhenti di bawah pantat penyihir kecil itu dan merangkak ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ketika dia melihat Guan Chengfang, pria itu langsung berteriak, Ayah, bantu aku secepatnya. Guan Chengfang tiba-tiba menjadi marah, mengira kepala pelayannya juga merupakan keluarga yang bermartabat di kota kekaisaran. Kapan dia diintimidasi seperti ini? Selain itu, dia selalu memiliki seorang putra, dan dia selalu sangat menyayangi putra seperti itu. Sekarang dia diperlakukan seperti kuda, yang membuatnya merasa tertekan dan marah. Kemarilah, bunuh perempuan jalang kecil itu dan selamatkan tuan muda tertua. Kepala rumah memberi perintah, dan para penjaga di belakangnya tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka segera menyerbu ke depan, masing-masing bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Sebagai pengawal pribadi kepala keluarga, tingkat budidaya para penjaga ini setidaknya telah mencapai tahap menjadi dewa. Jika dia berada di tempat lain, dia pasti bisa berdiri sendiri, tapi sayang sekali dia tidak berbeda dengan semut di depan Xiaoxing. Banyak kubus datang lagi. Melihat begitu banyak orang bergegas ke arahnya, mata Xiaoxing berbinar karena kegembiraan. Kemudian saya melihat siluet terlempar satu demi satu, dan dinding orang yang telah diberi kode sebelumnya menjadi semakin tinggi. 2 penjaga pertama ingin melarikan diri, tetapi setelah dibunuh oleh Xiao Qing di tempat, yang tersisa segera menjadi lebih jujur. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, sekitar 20 penjaga itu semuanya bertumpuk di dinding manusia. Guan Chengfang awalnya sangat marah dan ingin melampiaskan amarahnya, namun dia tidak pernah menyangka akan seperti ini akibatnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya dan melambaikan tangannya kepada seorang pria paruh baya di sebelahnya. Tetua ketiga, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk mengambil tindakan.
Pria parubaya itu berpenampilan biasa-biasa saja dan bertubuh pendek, tapi dia terlihat sangat kuat. Tangannya ditutupi kapalan tebal, dan dia terlihat seperti seorang master tinju. Orang ini adalah tetua ketiga dari pengurus rumah tangga. Dia dijuluki tinju ilahi bersenjata 8 karena perilakunya di tahap tengah integrasi. Jangan khawatir, guru, serahkan padaku. Dia hanya seorang gadis kecil. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Karena Xiaoxing hanya menggunakan kekuatan untuk menekannya dan tidak melihat banyak tentang kultivasinya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Lihat pukulannya. Tetua ketiga berteriak, dan meninju. Akhirnya, bayangan tinju memenuhi langit, dan menghantam Xiaoxing dengan suara tajam menembus udara. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka diam-diam mengepalkan tangan mereka, dan tetua ketiga mengambil tindakan. Guan Qirui mengertakkan gigi dengan kebencian dan berharap dia bisa meninju Xiaoqing hingga berkeping-keping. Sayangnya, segala sesuatunya tidak sesuai harapan, dan sebuah tangan putih kecil terulur di antara bayang-bayang tinju di langit, dan tiba-tiba menangkap leher tetua ketiga. Ada lowongan di sini, hanya untukmu. Xiaoxing menyegel titik akupuntur tetua ketiga, dan melemparkannya ke dinding dengan lambaian tangannya, hanya mengisi lowongan terakhir, dan sekarang terlihat rapi. Dia menggenggam kedua tangan kecilnya di belakang punggungnya dan mengangguk puas sambil melihat ke dinding orang di depannya. Sekarang lebih baik, terlihat jauh lebih enak dipandang. Hatinya, jika Ye Bufan tidak mencegah terlalu banyak pembunuhan, meledakkan tembok manusia ini dengan satu pukulan, dan kemudian memulai dari awal lagi, itu akan lebih seperti Tetris. Ekspresi Guan Chengfang berubah drastis kali ini. Anda harus tahu bahwa tetua ketiga sedang dalam tahap integrasi, tetapi dia masih tidak bisa menghalangi gerakannya. Dia berteriak ke sekeliling, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Dari mana setan perempuan ini berasal? Gambar 2190, saya tidak akan pergi. Tuan, saya tahu. Guan Yukai berlari dari samping. Setelah kembali ke rumah Guan, dia pergi untuk mengobati lukanya, jadi dia melarikan diri dan tidak dipenjara. Ketika dia kembali dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera bersembunyi di sampingnya dengan licik dan tidak berlari sampai sekarang. Guan Chengfang bertanya, kalau begitu beritahu saya, dari mana penyihir ini berasal? Itu, Tuan muda merebutnya kembali. Guan Yukai menceritakan kisah masalah tersebut dan melepaskan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Katakanlah Xiaoxing mengambil kembali pengurus rumah tangganya setelah Guan Qirui jatuh cinta padanya. Bajingan ini, Guan Chengfang mengutuk, ingin naik dan menendang putranya sampai mati. Iblis wanita seperti Xiaoqing tidak bisa bersembunyi, tapi dia diculik kembali ke rumah. Tapi sebagai kepala keluarga, dia juga tahu kalau marah-marah sekarang tidak ada gunanya. Gadis kecil, saya pengurus rumah tangga Chengfang. Saya pikir kita bisa bicara. Guan Chengfang bersembunyi jauh dan berteriak sekeras-kerasnya jika tidak diperhatikan, dia akan menjadi manusia bagian dari tembok. Orang tua, jika ada yang ingin kau bicarakan, katakan saja. Kata Xiaoqing sambil duduk di punggung Guan Qirui lagi, dan terus menjambak rambutnya dengan kedua tangan. Kepala pelayan muda itu menyeringai kesakitan, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa berbaring di tanah dan disiksa. Ini juga merupakan reinkarnasi sebab dan akibat. Dia selalu menindas orang lain, dan ini jelas pertama kalinya dia diintimidasi seperti ini. Sekarang isi perutnya penuh penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk kembali, dia tidak akan mendapatkan penyihir kecil ini kembali bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Guan Chengfang menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, gadis kecil, kamu boleh pergi sekarang. Pengurus rumah tangga kami tidak akan pernah menghentikanmu. Petik 2. Ayo pergi, kemana aku harus pergi? Nak, kamu bisa kembali kemanapun kamu berasal. Jika tidak nyaman, pengurus rumah tangga kami dapat menyiapkan mobil untukmu. Aku tidak akan pergi, mengapa aku harus pergi? Menyenangkan sekali di sini. Aku belum merasa cukup belum. Xiaoqing saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mencambuk pantat Guan Qirui, berkendara, cepat lari ke arahku. Ini, wajah tua Guan Chengfang membengkak menjadi warna hati babi.
Tanpa diduga, pihak lain tidak akan pergi. Sesuai dengan pepatah lama, mudah untuk meminta kepada Tuhan tetapi sulit untuk mengusirnya. Gadis kecil, selama kamu bersedia meninggalkan pengurus rumah tangga kami, kamu dapat mengajukan syarat apapun, dan aku pasti akan menyetujuinya. Xiao Qing mengerutkan bibirnya, aku tidak memiliki syarat, dan aku tidak akan melakukannya pergi. Kaulah yang merenggutku. Mengapa aku harus pergi? Aku akan tinggal di sini mulai sekarang, ini rumahku. Guan Qirui sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bibi, aku mohon, cepat pergi. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau, dan pengurus rumah tangga kami akan menyetujui syarat apapun yang kamu inginkan. Xiao Qing mengangkat tangannya dan mencambuk pantatnya lagi, meninggalkan bekas darah. Kuda patah macam apa ini? Cepat bangun, aku belum cukup menungganginya. Melihat sikapnya, Guan Cheng Fang Boran sangat marah, gadis kecil, jangan terlalu sering menindas orang lain. Kamu seharusnya begitu pengurus rumah tangga kami. Diintimidasi. Bukankah mudah untuk menindas? Menurutku cukup mudah untuk menindas. Kata Xiao Qing, dan mencambuk pantat Guan Qirui lagi. Kamu, Guan Cheng Fang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dua sosok melintas dan datang ke sisinya dalam sekejap. Dua lelaki tua berambut putih datang, satu adalah tetua pertama Zhang Qing dan yang lainnya adalah tetua kedua Wang Ying. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Saat dia berbicara, tetua kedua melompat ke udara, mengulurkan tangan besarnya dan meraih Xiao Qing. Orang ini telah mencapai puncak integrasi. Saat dia meraihnya dengan satu tangan, seluruh ruang bergetar sedikit, yang menunjukkan kekuatannya. Tidak ada abadi, kata bos kami. Hal yang paling menyebalkan adalah ketika orang lain berpura-pura berusia 13 tahun. Xiao Qing tidak bisa bersikap sopan kepada orang seperti itu, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Kekuatan yang dipancarkan oleh orang kuat dalam tahap integrasi langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiao Qing, seolah-olah itu menghancurkan. Ini, Wang Ying, yang awalnya sangat sombong, tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa seorang gadis remaja akan memiliki tingkat kultivasi yang lebih dalam daripada dirinya. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan bersembunyi di balik sesepuh agung. Mengapa saya bertindak seperti ini? Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal, tidak ada waktu untuk menghindar. Tinju Xiao Qing menghantam dadanya dengan keras. Puff! Wang Ying memuntahkan seteguk darah, dan terbang mundur. Tapi sebelum dia bisa terbang jauh, Xiao Qing meraih kembali pergelangan kakinya. Kamu orang tua, aku paling membencimu ketika kamu tidak memiliki kemampuan dan suka berpura-pura berusia 13 tahun. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik hari ini. Awalnya menyebut diriku ibuku di usia Xiao Qing sepertinya agak lucu. Tapi semua orang yang hadir ketakutan saat melihatnya. Wang Ying semakin mengetahui rasa sakitnya, tamparan Xiao Qing seperti tetesan air hujan, mengenai wajahnya yang tua dan kurus. Ada semburan rasa sakit yang membakar, lalu membengkak hingga ke kepala babi. Seolah ini belum cukup, Xiao Qing meraih kedua pergelangan kakinya dan melemparkannya ke tanah seperti boneka kain. Untungnya, dia tidak menutup kultivasi Wang Ying, dan ki yang melindungi tubuh masih ada, jika tidak, dia akan berubah menjadi bubur hanya dengan memukulinya. Menyegarkan. Setelah pemukulan hampir selesai, Xiao Qing menyegel titik akupunkturnya dengan satu jari, lalu menendang keluar dan mendarat tepat di dinding di sebelahnya. Semua ini terdengar rumit, namun nyatanya hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Pada saat yang lain sadar, kepala rambut putih Wang Ying sudah dicabut dan tergeletak di dinding seperti tiang kayu. Ini, ekspresi Guan Cheng Fang berubah sangat jelek. Alasan mengapa dia baru saja bernegosiasi dengan Xiao Qing adalah karena dia benar-benar ingin mengusir iblis wanita itu, dan kedua, itu juga untuk menunda kedatangan kedua tetua. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa ketika tetua kedua tiba, dia tetap tidak dapat menghentikannya dengan gerakan apapun. Malah dia disiksa secara brutal seperti ini.
Dengan tingkat kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda, bahkan jika Anda melihat seluruh prefektur Tianluo, tidak banyak monster seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu di mana saya menemukan bintang jahat wanita ini untuk putra saya yang tidak beruntung. Pada titik ini, pengurus rumah tangga tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa melihat Zhang Qing di sebelahnya dengan ekspresi tulus. Tetua Agung, saya hanya bisa meminta Anda untuk mengambil tindakan. Rumah, jangan khawatir, selama aku, Zhang, ada di sini, pengurus rumah tangga tidak akan sesuatu akan terjadi. Petik 2. Zhang Qing berbicara dengan percaya diri. Meskipun tetua kedua dikalahkan secara menyedihkan, dia tidak menganggapnya serius karena dia orang kuat di tingkat junior Dongsu. Ada kesenjangan besar antara tahap Dongsu dan tahap fusion. Justru karena itulah saya memiliki keyakinan mutlak pada diri saya sendiri. Menurutnya, mengingat pihak lain masih remaja, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, mustahil baginya untuk melewati ambang tahap Dongsu. Dia mengambil satu langkah ke depan, mendatangi Xiao Qing dengan merendahkan, dan berkata dengan ekspresi arogan, gadis kecil, pergilah dulu, jangan bilang aku menindas yang muda.